Oke, Hai ladies, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry di Ladini Book Club sama dengan saya Vina Oy. Hari ini adalah hari pertama kita berkumpul bersama untuk mendiskusikan apa sih ini book club ini. Dan kalau Anda masih ingin observe aja, melihat saja dulu, observasi apakah ini sesuatu yang saya ingin komit, apakah ini sesuatu yang saya ingin bergabung. Harapan saya hari ini adalah untuk menjelaskan secara penuh, hopefully dengan jelas, struktur dari book club, apa harapan dan ekspektasi dari book club ini, ya. Jadi untuk memulai book club, mungkin Anda sudah pernah ikut book club sebelumnya atau klub buku, atau mungkin ini adalah pertama kali Anda join book club. So it's okay, kita semua di sini semuanya sama rata pengalamannya. This is the first time ada book club di Ladimi, jadi kita sama-sama eksperimen sedikit ya, dan untuk juga bisa agak kenal sedikit apa harapan dan ekspektasi Anda, saya ingin kita mengisi kuesioner sedikit. Coba saya copy link ini dulu, dan kalau Anda bisa klik link yang ada di chat, di sini kita bisa menjawab dua pertanyaan. Jadi mengapa Anda memilih untuk bergabung di Ladimi Book Club, dan apa harapan dan ekspektasi Anda bergabung di book club, ya. So I can see the reasons supaya saya juga bisa tahu apa yang kami di Ladini bisa lakukan untuk bisa just to accommodate everyone's wishes, ya. Oke. Jadi silahkan ke link yang sudah di paste di chat box, dan saya akan share screen. Ya, oke. Jadi ini pertanyaan pertama. Um, Mengapa Anda memutuskan untuk bergabung di Ladimi Book Club? What's the reason? Dan supaya it's good for us to know, bagus untuk semua semua tahu alasan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang alasannya, oh ya saya karena ingin membangun apa namanya kebiasaan membaca, which is good. Ini sangat-sangat bagus karena menurut saya orang Indonesia harus lebih banyak baca ya, lebih banyak bisa baca, karena komentar yang saya dengar, yang saya suka dengar dari teman-teman saya paling enggak, aduh aku nggak bisa baca, aku nggak ada waktu untuk baca bukunya. Kamu ceritain deh apa, kasih tahu deh apa isi bukunya gitu. So it's good untuk kita bisa membangun budaya membaca ya. So that could be the reason saya pengen bangun kebiasaan untuk membaca lagi. So that's good. Atau saya ingin memperluas my knowledge, pengetahuan saya tentang kekristenan dari buku-buku yang dipilih di Ladimi. Apapun itu, everyone can have a different reason. Semua bisa memiliki alasan yang berbeda-beda, ya. Jadi kita coba let's see what are the different responses. Jadi ini yang mengatakan saya belum pernah mengikuti book club, jadi pengen tahu apa sih ya, pengen tahu aja. Karena saya sangat suka membaca. Oh, that's so good. You know what? Aku dulu waktu zaman-zaman masih SMP SMA, aku lebih sering baca, lebih sering bawa buku kemana-mana. Jadi kalau sambil nunggu les, sambil nunggu apa di mobil, pasti selalu baca. Dan ini makin lama makin berkurang. Jadi saya juga ingin, ayo push myself. Kita baca buku, ya. Oke, that's very good. Yang kedua, karena ingin punya pengalaman baru, dan saya senang dengan Tim Kellernya. Saya juga senang sama Tim Kellernya. I love him so much. Dia adalah hamba Tuhan yang benar-benar berkontribusi banyak di tubuh Kristus. Especially for me, secara pribadi dia berkontribusi banyak sekali. So yes, saya juga sangat looking forward untuk bisa membahas buku yang yang ditulis oleh Tim Keller, dan bisa kita bahas sama-sama ya. Oke. Ya, supaya bisa ada waktu untuk membaca. That's good. Jadi kita secara sengaja ya, dengan intentional, saya menyisihkan waktu untuk ayo baca ya. Ayo memperluas wawasan, memperluas pengetahuan dengan membaca. So I really appreciate that. Kita sisihkan waktu khusus untuk menyelesaikan buku. Bukan hanya membaca, dan ini juga saya sangat bersalah juga.
membaca terus nggak habis bukunya, nggak sampai habis. So this is something yang ini goalnya kita sama-sama. Ayo kita mulai dari bab 1 sampai akhir ya. Thank you so much for that. Saya suka baca dan ingin sama-sama belajar dan ini pertama kali juga ikut book club. Yay! I'm so looking forward. Saya juga sangat really really looking forward untuk bersama-sama membaca buku yang dipilih di book club ini. Saya suka membaca, biasanya dengan book club bisa lebih termotivasi untuk komit. Bener, karena kalau misalnya sendiri terus tiba-tiba berhenti, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa push kita. Tapi kalau ada jadwal tertentu, kita secara sengaja hadir di kelas, hadir di pertemuan. Jadi kita mau nggak mau lebih mendorong diri kita push diri kita untuk ayo kita baca. Karena minggu depan kita ada pertemuan gitu kan. So it's good. Mau ikut mengupas tentang materi Alkitabiah, so good. Juga mungkin seru kalau bisa bahas dan ikut bedah buku dari berbagai perspektif orang-orang yang belum saya kenal. Ini bagus banget jawabannya. Karena latar belakang saya adalah gereja Pentekostal karismatik. Jadi sebenarnya saya eh, ini I think Tim Keller ini buku pertama yang penulisnya adalah bukan dari aliran karismatik. Jadi Tim Keller ini Presbyterian ya. Jadi dia I would not have read his book. Kayaknya kalau dari kalangan saya sendiri sangat kecil kemungkinannya untuk saya baca di luar dari aliran saya. So this is a good thing kalau kita secara sengaja membuka pikiran kita dari perspektif orang-orang yang belum saya kenal, apalagi dari aliran yang berbeda. Jadi ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat ini akan bermanfaat untuk kita semua untuk memperkaya ya our catalog dan juga our mindset ya untuk kita terbuka untuk belajar dari orang-orang yang ya nggak biasanya kita beli bukunya gitu, nggak biasanya kita misalnya menghadiri kebaktian gereja Presbyterian misalnya seperti itu ya. Yang ini saya pengen baca. Oh, here we go. Karena kangen book club lama saya dan ini buku kekristenan, so even better. So ini berarti udah pernah ikut book club. Kalau ada saran apapun that you want to share with us, please reach out to me. Silahkan beritahu kita di book club. Di book club saya dulu ABCD, and I think we can try this in our book club. Please, I welcome the suggestion. Ya. The next one, saya ingin mempunyai komunitas yang memotivasi saya untuk membaca dan ingin mendapat pandangan dan wawasan baru. Ini bagus sekali karena ini adalah tanda Anda ingin bertumbuh. So I really appreciate that. Kita semua ingin bertumbuh, memperluas pandangan, memperluas wawasan. So this is such a good reason. Okay, I'm excited untuk melihat jawaban-jawaban ini, ladies, karena berarti kita sama-sama ingin bertumbuh, kita sama-sama ingin komit, saling mendorong satu dengan yang lain, mengingatkan, ayo baca, jangan lupa minggu depan kita ketemu, kita bahas bab 1, bab 2. So let's finish it ya. Semoga ini menjadi motivasi yang membantu. Oke, terus yang pertanyaan terakhir adalah oh, ini masih ada. Sorry, I didn't even know masih ada. Untuk komit membaca buku dan mempelajari lebih dalam, ya, komit sangat membantu dalam settingan grup karena kita ya itu dia nggak bisa lolos. Kalau misalnya tiba-tiba berhenti, we are accountable to each other. Kita harus memberi pertanggungjawaban dengan yang lain. Ayo kita selesaikan buku ini. Bisa mendapatkan ilmu dari buku yang dibahas, very good. You are a learner. We love learning. Supaya bisa lebih disiplin untuk baca buku. Thank you for that. Karena kangen book club lama. Oke, so this one udah ya. Next. Sebelumnya saya belum pernah mengikuti book club dan saya ingin untuk membiasakan diri saya untuk komitmen membaca buku sampai selesai. I'm right there. Tos, kita sama. Karena selama pandemi suka baca buku. Wow, pandemi juga bisa membawa berkat ya, yaitu untuk lebih fokus, lebih banyak focus time untuk membaca buku. So this is a great habit, kebiasaan yang bagus yang oleh karena pandemi. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Let's see. Ini kok Mentimeter jadi berubah-berubah ya. Oke, tunggu. Let's see. Now,
apa yang Anda harap? Oh, udah ya? We did it. Udah. Oke, udah dijawab pertanyaan kedua. Oke, so I know harapan masing-masing ekspektasi dari bergabung di book club. So this is good. I want to make sure that we cover this. Okay, thank you ladies untuk jawabannya. Adalah panduan dan ya peraturan, tapi bukan peraturan yang apa terlalu kaku, tapi intinya kita bisa sama-sama tahu apa yang bisa diharapkan, ya. Kita bisa tahu sama-sama ekspektasi dari book club ini apa, dan ketika kita memiliki ekspektasi yang sama akan lebih gampang untuk bisa menjalankan book club ini, ya. Oke, jadi tadi ini udah. Nah, ladies boleh simpen link ini karena di sini Anda bisa mendapatkan bukan hanya Zoom background. Kalau Anda bisa lihat ada yang backgroundnya kok bisa sama-sama latar belakangnya buku kayak di perpustakaan. Bisa di-download dari sini ya. bit.ly/Ladini strip book strip club. Di sini juga saya akan upload nanti jadwal pembacaan. Jadi Anda tahu untuk minggu ini kita akan bahas bab 1, bab 2. Minggu depan kita akan bahas bab sekian. Minggu depannya lagi kita akan bahas bab sekian. Jadi simpan link ini untuk Anda terus kembali lagi kalau misalnya ada materi apapun yang Anda perlu download, apakah ada pengumuman, saya akan fokus di page ini ya. Jadi mohon simpan link ini di browser Anda, tinggal klik add bookmark atau save link ya. Jadi dan kalau misalnya sampai lupa pun gampang sekali kok. Cuman bit.ly/Ladini strip book strip club. Okay. So thank you so much for that. Next one is sedikit pengantar tentang buku ini, tentang Allah yang Pemurah. Saya memiliki kehormatan untuk bisa membaca buku yang kedua kalinya, ya. Karena C.S. Lewis mengatakan kalau baca buku satu kali that's great, tapi ada maknanya yang lebih lagi kalau Anda bisa kembali dan membaca buku untuk yang kedua kalinya atau bahkan ketiga kalinya, keempat kalinya, karena pewahyuannya akan apa ya, akan lebih banyak lagi. Jadi Anda lebih diperkaya in a sense. Saya bertumbuh di keluarga Kristen dan saya ini besar sebagai anak pendeta. Dan waktu umur 26, kira-kira 26, jadi saya melayani Tuhan seumur hidup. Saya dengan my family, dengan kakak saya, adik saya, kita selalu di gereja aja ya, selalu melayani Tuhan aja. Dan saya memang bertumbuh di lingkungan gereja, selalu ikut pertemuan doa atau doa malam suntuk lah, apapun itu, saya ada di situ bersama dengan keluarga saya. Nah, ketika saya umur 26 tahun, orang tua saya pernikahannya mengalami goncangan dan mereka cerai. Dan waktu itu saya benar-benar mempertanyakan Tuhan kok begini sih, kan keluarga kami sudah melayani Engkau forever, ya, kita nggak pernah lalai, kita nggak pernah we always give the best gitu istilahnya. Dan kok ini yang terjadi. Dan saya ingat sekali, saya semua yang saya percaya itu saya pertanyakan, dan saya bingung, dan saya kira dengan saya hidup baik, dengan saya menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, saya seharusnya mendapatkan kehidupan yang baik. Saya seharusnya mendapatkan kehidupan yang diberkati. Karena itu kan yang dikotbahkan juga kan, Anda berbuat baik, Anda akan diberkati Tuhan. Hidup Anda akan penuh dengan berkat. Tetapi bukan itu yang terjadi, dan saya sangat-sangat mempertanyakan Tuhan, dan saya bingung, dan bukan hanya saya ya, termasuk kakak saya, adik-adik saya, semuanya bingung karena this is not what we want, dan ini sangat sakit. Pengalaman ini sangat penuh dengan rasa sakit. Seperti pengalaman anak apapun yang mengalami perceraian di keluarga mereka ya. Dan Tuhan mempertemukan saya dengan teman saya yang baru pulang dari YWAM di Amerika, dan dia sempat
sempat membahas tentang Tim Keller. Hah, Tim Keller siapa? Tim Keller. Oh ya, dia pendeta di New York. Dia dulu tuh ateis. Dan jemaatnya sekarang ini ditujukan untuk melayani para ateis dan orang-orang skeptik yang nggak percaya Tuhan. Oke, sangat menarik. Terus saya mulai mulai cek podcastnya karena semua khotbah-khotbahnya itu ada di podcast secara gratis. Saya mulai dengerin. Dan salah satunya yang sangat-sangat menarik perhatian saya adalah prodigal God, Allah yang Maha Pemurah, atau perumpamaan anak yang hilang. Dan di situ saya paradigm saya diubahkan, benar-benar saya bisa melihat posisi saya sebenarnya dengan Tuhan itu seperti apa. Dan saya seperti anak yang sulung, karena kalau dari dua anak yang hilang ini, kan nggak mungkin dong saya yang melakukan menghabiskan harta orang tuanya, karena saya bukan yang itu, saya yang melakukan hal yang baik, saya yang melayani Tuhan gitu, saya yang semuanya saya lakukan yang terbaik. Dan ternyata kedua anak ini hilang, dan anak yang sulung uh, adalah uh, cermin dari diri saya sendiri. Ternyata saya sama seperti anak yang sulung, tidak menginginkan hubungan dengan Bapa di surga, tetapi yang saya lebih prioritaskan, yang saya marah adalah kenapa barang-barang saya hilang gitu, kenapa berkat saya nggak ada gitu, kenapa Tuhan? Dan di situ saya dijamah Tuhan, dan saya melihat Injil kabar baik adalah Tuhan sama-sama menerima, Tuhan sama-sama menjangkau anak yang hilang, yang bungsu, dan anak yang sulung. Jadi wherever you are in this spectrum, kita semua sama-sama memerlukan Tuhan. Dan di situ hati saya dijamah bahwa kasih Tuhan begitu besar, karena kalaupun saya tidak melayani Tuhan, kalaupun saya tidak melakukan hal yang terbaik, Tuhan tetap menjangkau, Tuhan tetap menerima saya. Dan saya akhirnya matanya dibukakan bahwa selama ini yang saya pentingkan, yang saya prioritaskan adalah berkat Tuhan, bukan yang memberkati, bukan Allah yang memberikan berkat, tapi berkatnya saja. Dan saya lihat bahwa saya ini bermain agama istilahnya. Saya ini hidup hanya menjalankan agama, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan yang penuh dengan kasih. Saya tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi saya seperti itu. Saya hanya berpikir saya harus melakukan hal yang baik, dan Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik, seperti bukan seperti Bapa tapi seperti bos ya, seperti majikan. Dan paradigm saya benar-benar diubahkan, dan sejak itu ladies, saya sangat mengucap syukur karena saya akhirnya tahu Injil kabar baik, dan hati saya dilunakkan, saya bisa mengampuni, saya bisa berdamai juga dengan apa yang terjadi, dan saya bisa melihat perlindungan Tuhan dengan apa yang terjadi, dengan kesengsaraan atau rasa sakit yang saya harus lewati. Saya melihat kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan, dan itu jauh lebih berharga dari hal-hal yang dunia dapat tawarkan. So that's my experience dengan Allah yang Maha Pemurah, dan saya tahu Roh Kudus akan berbicara secara spesifik, secara khusus untuk pengalaman Anda yang unik. Mungkin tidak sama seperti saya, tapi saya tahu itu akan berbicara khusus dengan situasi Anda yang Anda sedang lewati saat ini. So I'm so excited. I cannot wait. Saya sangat looking forward apa yang Roh Kudus akan ilhamkan kepada Anda, apa yang Roh Kudus akan bicara kepada Anda, dan bagaimana itu akan mengubah hati Anda di situasi dimanapun itu yang Anda sedang berada, yang Anda sedang lewati. Ya, jadi itu sedikit kesaksian dan sedikit intro from me mengapa buku ini sangat dekat di hati. Oke. Nah, saya ingin memberikan menu sedikit apa yang akan dibahas sampai akhir tahun. Kalau misalnya Anda seperti saya orangnya suka tahu lebih awal ya, supaya saya bisa atur sedemikian rupa, saya bisa atur nanti mau pesennya bulan ini, nanti bayarnya bulan ini ya. Jadi kalau misalnya Anda seperti itu, saya akan memberikan menu dari klub buku ini
supaya Anda bisa tahu apa yang bisa dicari. Kan kadang-kadang kalau buku Kristen agak susah untuk dicari, actually bukan buku Kristen, buku secara buku saja secara umum agak susah untuk dicari di Indonesia. Jadi saya akan sebisa mungkin I just give you the list of books ya. Saya sudah cek semua ini ada di Tokopedia. Saya sudah cek semua ini ada di Shopee. Pokoknya ada ya. I have checked dan recheck for you. Semua ini ada dan dapat diakses ya. Kalau e-book untuk bahasa Indonesia, unfortunately belum ada ya. Buku Indonesia memang limited to hanya hard copy, which is nggak apa-apa juga, dan harganya sangat terjangkau ya. Thank you Jesus. Harga sangat terjangkau dibanding buku impor yang bahasa Inggris. Jadi this is good news. This is good news for our wallets, okay? Untuk dompet kita. Jadi ini adalah buku-buku yang akan dibahas. Jadi dimulai dengan Allah yang Maha Pemurah, karya Tim Keller. Terus yang kedua adalah Menemukan Kasih Yesus dari Kejadian hingga Wahyu, ditulis oleh Elise Fitzpatrick. Dan yang ketiga adalah Lemah Lembut dan Rendah Hati, karya Dane Ortlund. Oke, jadi 3 buku, kira-kira 1 bulan 1 buku. Kira-kira seperti itu ya. So please go ahead and write this down. And by the way, slide yang saya bagikan hari ini sudah ada di page kita ya, sudah ada di homepage book club kita di bit.ly Ladini Book Club. Anda tinggal scroll di bagian panduan, Anda klik panduan dan semua slide yang saya bagikan hari ini sudah ada di handphone Anda atau ada di laptop Anda ya. So easy. I make it as easy as possible. Nah, apa yang Anda bisa expect dari jadwal pembacaan dan apa yang bisa di-expect diskusinya itu seperti apa sih ya. Jadi kita kira-kira baca 1 buku 1 bulan. Jadi saya berikan waktu yang cukup lumayan panjang, cukup banyak untuk kita bisa menyelesaikan 1 buku. 1 buku 1 bulan, dan buku-buku yang dipilih bukan buku untuk anak sekolah, bukan anak sekolah, siswa teologi. Saya memilih buku yang bisa dicerna, yang bisa dibaca dengan tanpa sense of wah, it's so overwhelming. No, it's easy ya. Ini level yang easy, yang kita bisa baca ya, tidak terlalu overwhelming. Dan strukturnya adalah kita membaca bab yang ditugaskan sebelumnya secara mandiri. Jadi setelah pertemuan ini, setelah kita dismiss, setelah kita bubar, Anda silahkan mengatur waktu untuk bisa baca 2 bab sebelum pertemuan kita minggu depan. Ya, jadi secara mandiri go ahead and read bab yang ditugaskan sebelumnya, yaitu 2 bab 1 dan bab 2. Saat Anda sedang membaca, ini adalah hal-hal yang Anda perlu siapkan untuk Anda bawa lagi ke pertemuan kita minggu depan. 2 hal yang Anda perlu siapkan, yaitu hal-hal yang menonjol. Jadi Anda bisa tulis di notebook atau Anda bisa tulis di margin di sebelah sini ya, misalnya kalau Anda pakai pensil, oh ini bagian sini saya bintangin, atau saya bagian ini wah ini menonjol ya, atau kalau Anda modelnya yang orang suka stabilo silakan, however you want to do it ya. Jadi apa hal-hal yang menonjol, dan dari 2 bab itu coba pikirkan 1 pertanyaan baik yang Anda bisa tanyakan di diskusi minggu depan. Ya, jadi kalau setiap orang datang membawa 1 pertanyaan, kita bisa semua coba menjawab ya. Dan itu 1 hal lagi yang saya ingin sampaikan. Di klub buku ini modelnya bukan hierarki ya, tetapi kalau misalnya di annotations, that's right, Dini, engage with the author. Model hierarki di klub buku ini adalah hierarki datar ya. Jadi kalau misalnya hierarki seperti biasanya ada
posisi-posisi tertentu. Jadi kalau wah dia ini adalah speaker, kalau ada pembicara berarti saya adalah seseorang yang hanya menghadiri meeting dan saya sebagai peserta dan saya observasi saja, saya mendengar saja. Karena ada posisi tingkat-tingkat tertentu ya. Kalau saya tingkat sebagai orang yang menghadiri saja sebagai peserta, berarti saya tidak berbicara seperti saya tingkat pembicara tamu. Nah, itu kalau ada hierarki. Tapi kalau untuk klub buku ini, hierarki ini adalah hierarki datar, flat hierarchy. Jadi Anda bukan datang sebagai peserta, tetapi kita semua mengkontribusi untuk menjawab pertanyaan, untuk pertama membawa pertanyaan, menjelaskan apa yang menjadi hal-hal yang menonjol, dan ketika kita membawa pertanyaan, semua yang lain bisa berkontribusi menjawab pertanyaan satu dengan yang lain. Jadi saya benar-benar hanya fasilitator saja, tetapi kita semua bisa menjawab, kita semua bisa berkontribusi untuk memberikan insight, untuk memberikan ini yang Roh Kudus sampaikan kepada saya seperti ini, bla 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 bla, ya. Jadi hierarkinya datar. Jadi kalau Anda memikirkan satu pertanyaan, ini akan dijawab oleh kita semua, ya. Semua yang ada di book club bisa menjawab pertanyaan Anda. So it's very exciting. Saya juga I'm looking forward to this, ya. Jadi dua hal, ingat, apa hal-hal yang menonjol, silakan dicatat kalau misalnya Anda suka lupa, make annotation seperti yang Dreamy katakan di buku Anda, dan atau tulis di notebook kalau Anda seperti itu, ya. Dan by the way, Dreamy, Anda kalau ini saya bagikan minggu lalu, Dreamy adalah seseorang yang selama ini terus tidak menyerah, bertanya kepada saya dan Tracy, tim Ladimi, ayo, kapan book club? Kapan book club dimulai? Ayo dong, Ladimi bikin book club dong. Dan ini Dreamy, Tuhan menjawab doanya, dan akhirnya Ladimi mengadakan book club. So thank you, Dreamy, for your prayer. You have been praying hard, and God answered your prayer. Okay, so thank you for that. Nah, setelah Anda memikirkan hal-hal yang menonjol apa, terus ini pertanyaan baik nih yang saya bisa tanyakan di diskusi minggu depan, di book club minggu depan. Kita berkumpul lagi dan kita diskusikan pertama hal-hal yang menonjol bagi Anda. Jadi saya akan membagikan, yang menonjol untuk saya tuh ini. Terus Laura berikutnya akan membagikan, untuk Laura hal-hal yang menonjol adalah sekian. Yeni akan membagikan, Didit akan membagikan, Dreamy akan membagikan. Ya, kita semua akan membagikan, tergantung. Saya akan juga melihat kita berapa orang yang kumpul hari itu, supaya saya juga mengatur waktunya supaya kita semua bisa berkontribusi, ya, supaya tidak ada yang ketinggalan. Jadi kita tergantung siapa yang datang, saya harus mengatur kira-kira satu orang berapa menit, ya. Dan ini akan agak sedikit berubah-berubah tergantung siapa yang datang, karena kita hanya punya 1 jam. Oke. Jadi kita diskusikan apa yang hal-hal yang menonjol bagi Anda, bagi kita semua, apa yang Roh Kudus bicara kepada kita. Dan setelah itu kita akan mulai ronde kedua, yaitu menjawab pertanyaan diskusi. Ya, ronde kedua kita akan mulai lagi keliling. Pertanyaan apa yang Anda bawa, dan siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari siapapun itu, ya. Jadi masing-masing mengontribusi satu pertanyaan. Does that make sense so far? Yeah, I hope that makes sense. Terus yang berikutnya ini adalah beberapa guidelines, panduan untuk kita ingat untuk book club, supaya kita melaraskan ekspektasi, kita melaraskan apa yang menjadi hal prioritas di book club ini. Yang menjadi prioritas adalah untuk membaca buku, ya. Sangat-sangat penting untuk kita actually read it. Untuk benar-benar membaca buku atau bab yang sesuai yang sudah dijadwalkan. Karena kalau misalnya Anda belum membaca bukunya, agak susah untuk Anda bisa engage dengan diskusi yang kita
orang-orang lain juga ingin mendiskusikan, ya. So it's very important for you to read, dan biarlah ini menjadi motivasi untuk Anda. Ayo kita push ourselves untuk bisa ikut. Dan saya ingin sekali Anda juga bisa ikut engage dengan diskusi ini. Jadi for you to be able to do that secara optimal, Anda perlu membaca bukunya, bab-bab yang sudah dijadwalkan juga, ya. Jadi let's make that our commitment, let's make that our motivation. Jadwal pembacaan ada di homepage, dan kalau misalnya Anda sampai lupa, ingat aja ini cuma 2 bab, setiap minggu 2 bab, ya. Dan kita ingin tiba tepat waktu supaya Anda memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan highlights, ya, tadi hal-hal yang menonjol, dan juga untuk memberikan pertanyaan. Kalau Anda datang telat, we may have moved on from the highlights, dan mungkin Anda akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk membagikan highlights. So we want to make sure kita tiba tepat waktu, karena waktu sangat terbatas, hanya 1 jam. Ya, dan kita ingin bersikap ramah dan sopan, jujur dan penuh hormat. The reason why I say this, karena mungkin ada waktunya di mana yang kita diskusikan akan menjadi quite intense, ya, dan mungkin akan ini tidak sesuai dengan ajaran yang saya diajarkan di gereja saya, misalnya, contohnya itu, apapun itu, dan mungkin Anda mulai, this is very different, ini berbeda sekali dengan pendapat saya. Dan di sini kita di-challenge untuk bisa membuka pikiran, walaupun kita tidak sama-sama setuju dengan pandangan satu dengan yang lain, tapi kita bisa bersikap ramah dan sopan, dan saya mengerti apa yang Anda maksudkan. Pengalaman saya tetapi berbeda, yaitu ABCD, ya. Jadi kita belajar latihan ini. Safe space, ladies. Ini adalah tempat yang aman untuk kita latihan bagaimana untuk bertukar pendapat dengan orang-orang yang mungkin pengalamannya sangat berbeda atau pendapatnya sangat bertolak belakang dengan Anda. So it's good. Ini good practice. Ini latihan yang bagus untuk orang-orang Kristen, especially for Christians. Karena kalau kita sangat terlalu if we're too passionate dengan aliran kita masing-masing, it's not going to be good kalau kita tidak bisa terbuka dengan aliran yang berbeda, ya. Okay. So that's a good point to remember. Okay, and next one. Nah, untuk para introvert, kalau misalnya Anda seperti saya, ya, orangnya introvert, kalau datang ke gathering, kalau kita datang ke kumpul-kumpul gitu, kita modelnya yang nggak ngomong banyak, ya, kita observe aja. Oh ya, si itu suka ngomong, ya nggak apa-apa dia ngomong aja, ya. Oh dia lagi seru ngomongnya, nggak apa-apa dia ngomong aja. Nah, kalau Anda seperti itu, tantangan untuk Anda adalah, ayo waktunya Anda bertumbuh untuk berbicara, dan ayo waktunya Anda bertumbuh untuk membagikan pendapat. Dorong diri Anda untuk membagikan pemikiran Anda. You know what? Saya nggak nyaman untuk berbicara, saya nggak nyaman untuk membagikan pendapat saya, tapi saya harus bisa mendorong diri saya untuk get over my insecurity, ya. Untuk ya udah, saya nggak merasa nyaman, nggak apa-apa. Tapi saya akan melawan itu, dan saya akan coba membagikan, walaupun agak susah, walaupun awkward bagikannya, it's okay, ya. Kita semua di sini is a safe space. Kita ingin Anda bisa bertumbuh, yang introvert untuk bisa bertumbuh, untuk berbicara. Yeah, so that is my message to introverts. Nah, untuk para extrovert yang senang sekali ngomong, yang gampang sekali ngomong, gampang sekali membagikan pendapatnya, ya, gampang sekali dapat insight, wah cepat, dan Anda merasa sangat passionate, wah ini saya harus bagikan nih, ya. Kalau Anda orangnya sangat ekstrovert dan secara natural dominan dalam pembicaraan, waktu ini adalah waktu untuk Anda bertumbuh dalam area bergilir, ya, dalam area memberikan orang lain kesempatan untuk berbicara, memberikan orang-orang yang introvert kesempatan untuk
membagikan pendapatnya walaupun mereka rasanya nggak nyaman. Let them grow, ya. Ini adalah bagian mereka untuk bisa bertumbuh di area ini. Dan untuk para extrovert, your growth area pertumbuhan Anda adalah untuk memberikan giliran kepada orang lain, ya. Untuk, oh, you know what, saya tadi udah ngomong sih, it's okay. Let's biar yang lain berikan kesempatan untuk yang lain, ya. So this is very good untuk Anda juga aware. Oh, saya udah hampir 1 menit nih membagikan. Saya aware. I need to stop. I need to give the other person a chance. Saya harus memberikan orang lain kesempatan juga untuk mereka juga bisa sharing, ya. Jadi ini dua dua tipe orang, dua-duanya harus bertumbuh, ya, dalam area masing-masing sesuai dengan bagaimana apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita untuk berbicara atau untuk, you know what, saya akan berhenti dulu memberikan giliran kepada orang yang lain, ya. Saya akan sharing the turn, ya. I will share the opportunity with other people to share. Okay, so let's go to the next one. Siapkan 1 pertanyaan. Kalau misalnya Anda ekstra mau 2 juga boleh, ya. Jadi siapkan 1 pertanyaan yang kira-kira yang Anda ingin tanyakan. Dan who knows, dari para ladies yang ada di book club, mereka punya insight untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan ini akan sangat-sangat membantu kita, especially when we see, oh, you know what, saya bukan satu-satunya orang yang berpikir seperti ini, atau saya bukan satu-satunya orang yang bergumul di area ini. So it's good to ask the question, and Anda benar-benar akan terkejut, I would say, ya, nanti dengan jawaban-jawaban yang akan dibagikan di book club dari ladies of Ladini. Oke. Ini yang sangat penting untuk juga diingat, bahas sesuai topik. Kadang-kadang kalau kita lagi menjawab pertanyaan, terus kita keingat sesuatu, oh iya, it reminds me of this, and then kita mulai ngomong, ya, mulai menjelaskan hal yang tidak terlalu sesuai dengan apa yang ditanyakan. So let's remember, ini waktu juga for us to practice, untuk kita latihan untuk stick to the topic. Apa yang ditanyakan, itu yang kita jawab, ya. Walaupun Anda teringat oleh insiden lain, atau Anda teringat oleh pengalaman Anda yang berhubungan sedikit tetapi tidak terlalu menjawab pertanyaan. Mari kita menghormati pertanyaan itu, dan mari kita jawab. Yang penting kita jawab dulu pertanyaan. Kalau misalnya Anda ingin membagikan sesuatu ekstra, let's look at the time. Apakah ada cukup waktu? Apakah semua orang sudah membagikan pendapat mereka? Let's check. But yang prioritas adalah mari kita bahas apa yang ditanyakan sesuai dengan topik. Ya, I hope that's clear. Dan yang terakhir adalah have fun, ya, bersenang-senanglah, karena ini adalah waktu yang sangat informal, nggak tegang sama sekali. Ini benar-benar kalau misalnya kita ketemu face to face, ya, kalau kita kalau ini pertemuan offline, saya akan bagikan snack dan kopi, ya. Ini pokoknya kita sambil ngobrol-ngobrol aja, ya, di meja besar seperti itu. So it's just very informal. Anda bisa sambil snacking, bisa sambil nulis-nulis gambar-gambar. Kemarin ada yang doodling sambil kita lagi bahas ini, ada yang doodling gambar-gambar sendiri. So it's just have fun, ya. Kita tidak terlalu kaku. Semua peraturan ini hanya untuk supaya book club ini bisa berjalan dengan lancar. That's it. Just to make sure that ini adalah pengalaman yang senang, pengalaman yang indah untuk semua ladies. That's the goal. Oke, ladies, apakah ada pertanyaan sebelum I dismiss, sebelum kita bubar? Waktunya juga sudah selesai, tapi apakah ada pertanyaan kalau misalnya tadi saya nggak cover dari struktur book club yang Anda ingin tanyakan? Any question? Atau apakah sudah jelas yang Anda perlu lakukan? Jadi kalau kita bubar, apa yang Anda harus lakukan adalah baca 2 bab,
Kalau misalnya, kalau aku mau baca lebih lagi, ya it's okay, it's up to you. Silakan. Yang Anda harus keep in mind adalah tulis hal-hal yang menonjol supaya Anda bisa bagikan minggu depan, ya. Terus yang kedua, tulis satu pertanyaan yang Anda bisa bagikan kontribusi di book club. Dan pertanyaan Anda akan coba dijawab dari para ladies yang ada di grup ini. Jadi bukan saya doang yang jawab, tapi ini terbuka untuk semua uh, ladies untuk menjawab. Ya, I hope that's clear. Kalau nggak ada pertanyaan, thumbs up, yes, yes everybody. Yep. Apakah nanti ada rekamannya? Rekaman akan ada buat ini ya, buat yang kelas ini. Karena untuk orang-orang yang penasaran apa sih book clubnya seperti apa ya, jadi semoga hasil yang saya bahas hari ini akan menjadi akan membantu mereka. Jadi rekamannya itu. Tapi kalau untuk diskusi kita, apakah akan ada rekamannya? Let's see. Okay, I will just record. Tapi saya akan lihat lagi konten isi dari video itu. Kalau misalnya ada yang Roh Kudus sangat melawat, ya, sangat ministering to us, dan mungkin hal-hal yang dibagikan is a little bit personal, mungkin agak pribadi. Dan kalau misalnya hal-halnya seperti itu, saya tidak akan I will not upload the recording, ya. Jadi yang recording ini hanya untuk hari ini karena memang ini sangat umum. People will know what to expect. Tapi kalau di diskusinya itu sendiri, um, saya akan lihat. Kalau misalnya hal-hal yang dibahas umum, oke, safe, semuanya oke untuk di-upload, then it's fine. Tapi kalau misalnya we don't know, saya benar-benar nggak tahu. Siapa tahu Roh Kudus memimpin untuk apa yang dibahas, akhirnya ada yang very personal and it's they're crying, we don't know, right? And if kalau misalnya sampai segitunya dilayani oleh Roh Kudus, I will either cut it, ya, atau saya sama sekali tidak akan upload video itu, ya. Okay, so I hope that's clear. Pokoknya saya sangat ingin melindungi confidentiality, saya ingin melindungi apalagi yang sifat-sifatnya private, atau yang ini adalah ministry time, ini adalah waktu pelayanan Roh Kudus dan orang tersebut. Saya tidak akan broadcast apa yang Roh Kudus sedang lakukan, ya. Okay, thank you so much for the question, Grace. Semoga itu membantu. Apakah ada pertanyaan lain? Okay, alright, so let's pray and we will dismiss. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan untuk semua ladies di tempat ini, untuk bertumbuh, Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh untuk melawan hal-hal yang zona kenyamanan kami, apapun itu, untuk berbicara atau untuk membuka pikiran, untuk saling mengerti dengan orang yang berbeda pendapat, apapun itu Tuhan, whatever growth looks like for us. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau berkomitmen untuk membawa kami untuk terus menyelesaikan, untuk memberikan anugerah sampai itu selesai. Dan terima kasih untuk wadah book club ini, di mana kami bisa bertumbuh bersama, supaya kami bisa melihat bahwa Injil Yesus yang akan mengubah hati kita, Injil Yesus yang akan lawat hati kami. Terima kasih Roh Kudus that you are continually ministering to us. Kau terus melawat hati kami, melayani hati kami, biar kami bisa jatuh cinta kepada Yesus, fall in love with Jesus even more. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Dalam nama Yesus, Amen.